Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan video seorang ustadz yang sedang berdoa. Tetapi menurut saya, saudara, doa yang dia panjatkan adalah menyedihkan sekali dan bahkan meresahkan. Tanpa panjang lebar, saudara, kita melihat cuplikan videonya. Di kesempatan ini saya akan memperlihatkan satu cuplikan video dari Habib Rizik. Setelah itu saya akan memberikan tanggapan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang apologet Kristen, dan akan saya jawab menurut apa yang diajarkan oleh Alkitab. Karena apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini sangat bertentangan dengan iman kekristenan. Seperti apa cuplikan videonya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Ya Allah, jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini yang sudah dinasihati ulama agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel, ya Allah, dia ingin melawan Engkau, dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya, ya Allah, dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin, dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu, ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar hidupnya tidak bahagia, tidak dapat anak keturunan yang solihin dan soleha, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, kecuali kalau dia bertobat kepada Engkau, ya Allah. Ya, itulah cuplikan video yang barusan kita dengarkan ya. Doanya itu mengerikan sekali. Sebetulnya video ini sepertinya tahun 2017 ketika ada pemilihan pilgub ya di DKI Jakarta. Dari isi doa yang kita sudah dengarkan dari Habib Rizik ini banyak sekali yang disampaikan, baik soal supaya tidak diberkahi, supaya jalan hidupnya susah, supaya dia sakit-sakitan, tidak sembuh, bikin susah, tidak mendapat keturunan, punya keturunan tapi yang rusak, dan lain sebagainya. Itulah doa yang disampaikan oleh Habib Rizik. Sebetulnya intinya adalah supaya orang-orang pada waktu itu tidak memilih pemimpin yang tidak seagama dengan mereka. Atau katanya pemimpin kafir. Sebetulnya kata kafir ini tidak tepat diperuntukkan kepada orang Kristen, karena orang Kristen itu punya Tuhan. Ya, kami percaya kami memiliki Tuhan, dan Tuhan yang kami percaya itu adalah Allah yang hidup yang dapat menyelamatkan kami. Seperti apa yang Anda lihat di slide, teman-teman, saya akan mengajak kita melihat tentang pengajaran mengenai doa di dalam kekristenan, ya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-28 berkata demikian, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 28 ini, firman Tuhan mengatakan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Wow, jadi orang yang mau mengutuk kita disuruh untuk minta berkat dari mereka, ya. Tetapi berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Ini ada dua bagian pentingnya. Meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, tetapi juga mendoakan orang yang mencaci maki kita. Itu dalam Lukas pasal 6 ayat 28. Kemudian di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 ya, mengatakan begini, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, itu bagian yang paling penting di dalam doa. Jadi jangan balas kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, kamu harus memberkati. Jadi di dalam doa itu kita justru bukan mengutuk, tetapi memberkati. Ya, itu ajaran di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Selanjutnya, di dalam Lukas pasal 23
ayat 34. Kita melihat ya, Yesus berdoa pada waktu dia disalibkan. Dia katakan begini, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membawa undi untuk membagi pakaiannya. Di dalam paragraf ini teman-teman, ini doanya punya makna yang sangat dalam ya. Pertanyaan kita adalah, apakah orang yang menyalibkan Yesus itu tidak tahu apa yang mereka perbuat? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita bisa melihat dari sisi Kristus ya. Pada waktu Yesus Kristus dicaci maki sebelum sampai dipaku di kayu salib ya, dia diolok-olok, bahkan dituduh, bahkan diludahi, bahkan diperlakukan dengan sangat-sangat jahat oleh orang yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada dia. Justru di atas kayu salib itu, Yesus bukan mengutuk mereka, bukan mencaci maki mereka balik. Justru dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini ajaran dalam Kristen sangat agung. Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ajarkan, sungguh-sungguh berbeda dengan cara-cara dunia, tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal kebenaran. Itu dalam Lukas 23 ayat 34, di mana Yesus sendiri mendoakan orang yang menyalibkan dia, orang yang mencaci maki dia. Selanjutnya, di dalam Kisah Para Rasul, satu tokoh Alkitab ya, sambil berlutut ia berseru ya, dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ya, ini adalah doa dari Stefanus yang dilempari batu. Ya. Dan doa di akhir hidupnya adalah, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dia justru menyampaikan doa kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Dan pada waktu dia menyampaikan doa itu, maka dia meninggal. Ini adalah Stefanus. Dan itu diikuti oleh Rasul Paulus ketika dia juga mengajarkan mengenai doa di dalam 1 Korintus ya, pasal 4 ayat 12 dan 13. "Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini." Jadi Paulus memposisikan diri pada waktu dia dimaki, dia katakan, "Kami memberkati. Pada waktu kami dianiaya, kami belajar untuk sabar. Kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Ya, kami telah menjadi sampah sampai dengan saat ini." Perhatikan baik-baik betapa jauh berbeda dari doa yang disampaikan oleh ulama Habib Rizik. Dan kalau kita compare dengan beberapa tokoh di dalam Alkitab, dari Kristus yang sangat agung, yang adalah Allah yang menjadi manusia yang kudus itu, yang menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepada dia, dia melepaskan pengampunan kepada mereka, kepada manusia yang berdosa yang menyalibkan dia. Dan juga Stefanus mendoakan orang, dan Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya, dikatakan mereka justru memberkati orang yang mengutuk atau mencaci maki atau menganiaya mereka. Jadi dari video yang sudah kita perlihatkan di awal, memperlihatkan ada perbedaan yang sangat jauh antara apa yang diajarkan oleh ulama tadi dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab kita. Kita bersyukur karena kita menjadi orang Kristen yang memiliki pengajaran yang sangat agung. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom. Cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama, bahwa di dalam cuplikan video itu ada seorang pemuka agama, bahkan disebut seorang ulama. Ia sedang berdoa, saudara. Tetapi di dalam doanya, menurut saya, kurang pas dan kurang tepat. Bahkan doa itu adalah merupakan doa yang mengutuk orang untuk tidak mengalami sukacita, saudara. Jadi doa seperti ini
Saya tidak tahu bagaimana pendapat teman-teman, silakan nanti komen di kolom komentar seperti apa. Apakah Anda setuju doa Bapak ini atau tidak? Mohon di kolom komentar untuk memberi komentar yang positif, yang sopan ya. Dan silakan berkomentar sebebas-bebasnya, tetapi dalam ranah yang sopan dan menghormati. Menurut saya teman-teman, ini doa, ini bukan doa sebenarnya. Ini adalah sebuah kutukan yang dilakukan oleh Bapak ini. Tetapi sayang, orang-orang yang mendengarkan dia itu tidak menegur dan tidak mengingatkan bahwa dia bukan sedang berdoa, namun dia sedang mengutuk dan bahkan sedang mengekspresikan kebencian dan bahkan sikap yang tidak baik di hadapan publik. Saya mengutip Efesus 4 ayat 29. Di sana dikatakan, "Janganlah ada perkataan kotor di dalam mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia." Di sini kita melihat bahwa seharusnya kata-kata kita itu tidak perlu mengutuk orang lain. Kita tidak perlu melakukan atau membuat tersinggung orang lain oleh karena kata-kata kita, tidak. Tetapi di sini dikatakan, buanglah perkataan kotor itu. Ya, buanglah perkataan-perkataan yang mengutuk orang lain. Buanglah sikap hidup yang tidak memberkati orang lain yang keluar daripada mulut Anda. Tapi apa yang Tuhan mau? Tetapi pakailah perkataan yang baik. Perhatikan, perkataan yang baik ini yang dimaksud adalah perkataan yang memberkati orang. Ketika kita berkata-kata, berbicara, orang lain diberkati oleh karena perkataan kita. Ya. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, harusnya kata-kata yang baik itu kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang penuh berkat. Bukan kata-kata kotor, tetapi kata-kata yang baik yang membangun supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jelas di sini. Jadi saudara, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut saudara dan saya. Jadi tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarkan saudara dan saya diberkati. Saudara, di dalam cuplikan video tersebut, orang yang mendengarkan doa Bapak ini tidak terberkati. Dan bahkan Bapak ini tidak memberkati orang melalui kata-katanya. Jadi kata-katanya penuh dengan kebencian dan penuh dengan fitnah, dan penuh dengan kutuk. Bahkan ketika doanya itu dijawab, mungkin dia bersuka cita luar biasa. Tahu Bapak ini, ia pernah merendahkan dan melecehkan agama lain. Dia berkata kalau Yesus itu Tuhan, siapa bedanya? Ini pernyataan konyol dan merupakan pemikiran dan konsep berpikir yang bersumbu pendek. Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua
Ingat, jadilah berkat dimanapun Anda berada. Kita hanya tidak menerima berkat, maka kita harus juga menjadi berkat. Diberkati untuk memberkati melalui perkataan-perkataan kita yang membangun, yang mendengarnya memperoleh kasih karunia.